Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani a'udzubillah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu lagi malam hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab di risalah tentang usul as-salasah, 3 prinsip utama. Ya, seperti sudah kita paparkan pada pertemuan sebelumnya bahwa kita pertemuan sebelumnya masih membahas tentang muqaddimah atau pembukaan, ya. Kita masih bicara tentang muqaddimah, yaitu risalah yang 1 sampai dengan 3 itu muqaddimah dari buku atau bahasan tentang tentang usul as-salasah, ya. Kita merajah ulang seperti biasa, kita mengingat atau merajah lagi yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa yang pertama itu risalah yang pertama tentang kewajiban manusia jika dia tidak mereka menginginkan keuntungan atau menghindari kerugian, karena siapa saja yang melakukan semua manusia pada asalnya mereka berada dalam kerugian kecuali yang 4 hal itu, ya, yang Allah kecualikan, yaitu orang-orang yang berilmu kemudian dia beriman, dan yang kedua orang-orang yang beramal saleh, ketiga berdakwah, yang keempat bersabar atas gangguan atau atas hal yang timbul setelah dia berdakwah. Ikhwani adzanillah wa iyyakum, yang ke risalah yang kedua bicara tentang prinsip dasar beragama. Ya. Seseorang yang bisa dikatakan sebagai seorang muslim itu yang bagaimana, itu kan, bahwa seseorang bisa dikatakan muslim atau muslim yang standar itu, yang standar yang bisa yang diterima oleh Allah, karena Islam itu bukan cuma sekedar pengakuan kita, yang kita inginkan adalah Islam kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bicara tentang Islam yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka standar ini juga standar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Syekh Muhammad menjelaskan bahwa muslim yang itu harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, muslim itu harus mengetahui bahwa Allah menciptakan kita, Allah yang menciptakan kita, kemudian Allah yang memberikan kita rizki, ya. Kemudian Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Kita tidak diciptakan dengan keadaan sia-sia, tapi memiliki tujuan utama, yaitu untuk beribadah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk menjelaskan tujuan penciptaan kita dan sekaligus mengajarkan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip yang pertama, bagi seorang muslim harus mengetahui hal ini. Yang kedua, seorang muslim harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridha jika dia diduakan dengan apapun juga, ya. Dia tidak ridha jika diduakan dengan apapun juga, baik diduakan dengan malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah, maupun diduakan dengan para nabi yang diutus. Ini prinsip yang kedua jika dia ingin menjadi seorang muslim. Kemudian yang ketiga, muslim itu harus menetapkan al-wala dan al-bara. Ada menetapkan cinta dan benci, ada pembelaan dan permusuhan, ya. Ini konsekuensi dari sebuah akidah, ada sebuah keyakinan, sebuah ideologi, ada kecintaan dan ada kebencian. Maka di dalam Islam kita harus tahu bahwa al-wala kita ditujukan kepada kaum muslimin. Islam
Ya, siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka kita berwala kepada selama mereka tidak melakukan pembatalan-pembatalan. Maka kita harus tahu kepada wala, kepada siapa kita menunjukkan wala kita, maka kita harus tahu definisi Islam itu apa. Ya. Karena ada batasan-batasannya. Ya, kapan batasan kita harus berwala, kapan batasan kita harus berbara'ah. Nah, tidak bisa dilakukan wala dan bara'ah sebelum kita mengetahui mana batasan seseorang dikatakan muslim dan mana batasan seseorang dianggap sudah keluar dari agama Islam. Nah, ikhwani a'adhanillahu wa iyyakum, itu risalah yang kedua. Kemudian risalah yang ketiga ditegaskan oleh Syekh Muhammad dalam buku ini, dalam syarh Al-Qasail yang ditulis oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, yaitu yang ketiga, yang risalah ketiga ini menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu juga memerintahkan kita untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Untuk mengikuti millahnya Ibrahim atau agamanya Ibrahim. Dan agama Ibrahim memiliki ciri-ciri khusus. Ciri-ciri agama Ibrahim yaitu pertama, agama yang lurus, yang tidak bengkok, yang berseberangan atau bertolak belakang dengan kesyirikan. Itu namanya Hanifiyah. Ya. Dan dua ciri khas dari milah Ibrahim, yaitu beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ini dua ciri milah Ibrahim. Jadi tidak dinamakan milah Ibrahim, tidak dikatakan beragama Ibrahim, manakala salah satunya tidak terpenuhi. Ya. Jadi Islam itu ada dua kriteria utamanya, yaitu beribadah hanya kepada Allah, dan kedua meninggalkan kesyirikan. Maka beliau mengatakan, atau Syekh Fauzan mengatakan, dan menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu yang menjadi a'zama amarallahu bihi insan, ya, perintah Allah yang utama, yaitu adalah tauhid. Ya kan? Dan dijelaskan kemarin tentang dalil-dalilnya, bahwa perintah yang Allah Subhanahu wa taala paling utamakan sebelum perintah yang lain, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amalan atau larangan yang Allah Subhanahu wa taala tekankan, yang tidak boleh sama sekali kita lakukan, yaitu larangan berbuat syirik atau menunjukkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani a'adhanillahu wa iyyakum, tiga risalah yang pertama sebagai pembuka, yang semuanya menekankan tentang bagaimana tata cara bertauhid kepada Allah, dan menekankan bahwa pentingnya kita mengetahui tauhid dan syirik. Karena kedua hal ini adalah hal-hal yang sangat azim, yang sangat utama dan menjadi ciri khas dari millahnya Ibrahim. Maka tidak ada millah Ibrahim yang tidak bertauhid, maka tidak ada millah Ibrahim yang tidak meninggalkan kesyirikan. Maka millah Ibrahim harus terpenuhi dua syarat ini. Ya. Maka itu tidak boleh ada seorang pun yang tidak mengerti jika dia mengaku sebagai seorang beragama muslim, tapi tidak tahu prinsip utama dari agamanya. Ya. Nah, ikhwani a'adhanillahu wa iyyakum, sekarang kita masukin ar-risalah ar-rabi'ah. Risalah yang keempat sebagai penutup dari usul salasah, dan ini adalah yang dibahas, ini yang dimaksud dengan al-usul as-salasah, ya. Prinsip yang tiga. Al-usul as-salasah allati tajibu ma'rifatuha, ya. Ya, ini adalah tiga prinsip dasar yang harus kita mengetahuinya, tidak boleh tidak. Karena kenapa ini dikatakan usul salasah, nanti kita jelaskan atau dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala. Akhwani a'adhanillahu wa iyyakum, al-usul al-awwal ma'rifatullah, dikatakan fa idza qila laka, ya, jika ditanyakan kepadamu. Syekh Muhammad mengatakan, idza qila laka ma hiya al-usul as-salasah, apa itu usul as-salasah? Ya. Kalau ditanyakan kepadamu, ya, idza sa'alaka, ya, idza qila laka, jika ditanya kepadamu, ma hiya al-usul as-salasah, apa itu usul salasah? Apa itu usul salasah? Tanya padamu, apa itu usul as-salasah? Allati tajibu ma'rifatuha, yang diwajibkan kita untuk mengetahuinya. Apa itu sebenarnya usul salasah itu? Maka fakul, kata Syekh Muhammad, katakanlah, ma'rifatul abdi rabbi, ya. Ma'rifatul abdi rabbah, ya.
uh, seorang hamba mengetahui tentang Rabb, ya. Jadi mengetahui Allah, mengetahui seorang hamba wajib mengetahui Rabb. Ini yang pertama, al-usul yang awal. Kita lihat ikhwan yang adillahu wa iyyakum, dikatakan al-usul. Al-usul. Jadi pemahaman tentang usul as-salasah, al-usul. Al-usul jamu aslun. Usul itu adalah jamak dari kata aslun. Ya. Maksudnya adalah jamak dari aslun. Apa itu aslun? Wal aslu ma yubna alaihi ghairu. Ya, ma yubna alaiha ghairuha. Ma yubna alaihi ghairuhu. Al aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Aslu adalah ma yubna alaihi ghairuhu, yang selainnya berdiri di atasnya. Ya, aslun itu adalah pokok. Jadi dia akar, maka berdiri di atasnya selainnya. Itu maksudnya adalah al-aslu. Ya. Aslu itu adalah pokok yang semuanya kembali ke sana. Ya. Dia pokoknya, di atas itulah berdiri sebuah bangunan. Itu namanya al-aslu. Ya, al-aslu. Nah, ada juga al-far'u. Al-far'u itu cabang. Al-far'u itu apa? Mayubna alaihi ghairu, yang masing-masing berdiri di atasnya. Ya. Mayubna ala ghairuhu, berdiri di atas masing-masingnya. Ya. Jadi masing-masing bangunan itu ghairuhu itu masing-masing. Jadi kalau al-far'u, cabang itu sangat banyak jadinya. Ya, sangat banyak. Kalau namanya cabang, ya, dia berdiri sendiri-sendiri. Masing-masing memiliki asas, masing-masing memiliki dasar pijakan. Itu namanya far'un. Sedangkan usul, nah dia yang utama. Di atas yang utama inilah berdiri macam-macam cabang. Berdiri macam-macam permasalahan. Nah, kalau beragama seperti itu, jadi adalah istilahnya faru. Ada far'un, ada al-far'u yang cabang, ada yang aslu, ada yang pokok. Ya. Kalau yang pokok tidak boleh, tidak harus sama. Sedangkan al-far'u, maka ini sesuai dengan bangunan masing-masing. Maka kita dapati dalam Islam itu ada istilah madhab. Ya. Madhab itu dibangun di atas fondasi dengan kaidah usul yang berbeda-beda. Ya. Mereka bangun di atas kaidah dan masing-masingnya. Jadi tidak bisa merasa satu lebih benar dibanding dengan yang lainnya kita bicara tentang madhab. Berbeda dengan masalah aslu, dengan pokok agama. Kalau pokok agama, semua harus sama. Karena dia akarnya, dia fondasinya. Tidak boleh berbeda. Ya, karena semua cabang menginduk kepada akar, pada pokok. Sedangkan akar dia bisa berdiri sendiri masing-masing. Ya, bisa berdiri masing-masing. Ya. Jadi ikhwan ya adrillah wa iyyakum, ini beda antara aslu dengan antara pokok dengan cabang. Kalau dalam masalah cabang boleh saja kita berbeda. Tapi ketika dalam masalah asal, masalah pokok, tidak boleh kita berbeda sama sekali. Ya. Dan yang ini dibicarakan adalah tentang asal atau pokok dari agama kita. Ya. Jadi yang dibicarakan tentang pokok dari agama kita. Li'annaha dikatakan la yubna alaihi ghairuha min amriddin. Nah, dikatakan usul, fahadha summiyatu bil usul, dinamakan risalah ini al-usul, di annaha yubna 'alaiha ghairuha min amriddin, karena di atasnya berdiri semua permasalahan agama. Jadi semua masalah agama menginduk ke sini. Tidak boleh, tidak harus menginduk ke sini, sama ujungnya seperti ini, ya. Maka ini dinamakan usul. Ini yang pokok. Ini masalah yang pokok. Falidzalika sumiyat usulan li'annaha yubna 'alaiha amruddin. Maka dinamakan usul karena semua pondasi semua agama itu dibangun di atas usul atau pokok ini. Wa kullu din yaduru 'ala hadhil usul tsalatsah. Maka semua masalah agama ini akan kembali berputar di masalah yang pondasi yang utama ini. Nah, ikhwani adrillah wa iyyakum, kalau ditanya limadha hasu hadhil usul tsalatsah? Kenapa tiga pertanyaan
kenapa 3 usul ini yang menjadi bahasan, yang dikhususkan. Ya. Usul ini 3, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatul dinil Islam, dan ma'rifatu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya kenapa ini dikatakan usul, nah, itu kan jadi hal yang penting, ya kan? Kenapa? Karena li'anna hiyal asasat lidinil Islam. 3 pokok ini adalah 3 masalah pokok yang utama dalam agama Islam. Ya. Wa li'annaha hiya al-masail allati yus'alu anha al-'abdi wa hina yudha'u fi qabri. Karena 3 masalah ini, ya, 3 masalah inilah yang akan pertama kali ditanyakan di alam kubur. Nah, sebenarnya kita tahu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Annal qabra hadza babun," bahwa kubur itu adalah pintu. Jadi yang namanya kubur itu adalah pintu, dia gerbang, bukan tempat istirahat terakhir. Tapi dia gerbang. Ya. Dia gerbang. Itu. Dia adalah gerbang. Pintu pertama. Pintu untuk mana? Pintu menuju perjalanan yang panjang ke negeri akhirat, ke tempat tujuan akhir kita, yaitu surga atau neraka. Naudzubillah. Dia pintu. Dan Nabi SAW bersabda bahwa pintu ini, faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat dari pintu ini, maka perjalanan dia setelahnya menuju surga akan jauh lebih mudah. Faman lam yanju fama ba'dahu asyad. Siapa yang enggak selamat dari kubur atau dari pintu ini, dari kubur ini, fama ba'dahu asyad, maka perjalanan berikutnya akan jauh lebih berat. Akan jauh lebih berat. Maka ikhwan yang adzanillahu wa iyyakum, ini menjadi hal yang pokok. Ya. Karena jangan kita bicara tentang surga, tentang tingkatan-tingkatan surga. Lolos dari pertanyaan pertama aja kita nggak bisa. Lalu bagaimana mungkin kita mau berbekal banyak, ya, kita bawa bekal yang banyak, padahal untuk lolos aja nggak bisa. Sama seperti orang mau masuk stadion untuk nonton bola. Yang dia pikirin pertama adalah bekal untuk masuk ke bekal untuk makan di dalam stadion. Padahal yang utama itu, yang mesti dia siapkan, yang utama itu tiket masuknya dulu. Kan gitu ya. Tiket masuknya dulu untuk masuk stadion itu mau ngapain? Masuknya, antum udah beli tiket untuk bisa masuk dulu stadion. Ya. Adapun bekalnya nanti setelah antum punya tiket. Nah, ini banyak orang yang keliru dalam, makanya dibilang bahwa dari awal itu ilmu itu ada yang ilmu fardu ain, ada yang fardu kifayah. Nah, ilmu usul ini fardu ain, bukan fardu kifayah. Tidak boleh ada seorang pun yang tidak tahu, karena ini hal yang pertama yang akan ditanyakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masuk ke dalam kubur. Sebelum ditanya tentang atau belum ditentukan antum mau dapat surga yang level berapa, belum ditanya itu. Belum diomongin itu. Amal apa saja yang memberatkan timbangan, belum dibicarakan itu. Yang penting antum selamat dulu dari pertanyaan kubur. Kalau sudah selamat dari pertanyaan kubur, kata Nabi SAW, fama ba'dahu aisar, maka perjalanan berikutnya akan jauh lebih mudah. Faman lam yanju fama ba'dahu asyad. Tapi kalau nggak selamat dari yang lubang yang pertama, ya, dari pintu yang pertama, maka perjalanan berikutnya akan lebih asyad, lebih susah, akan lebih berat. Ya. Maka hendaklah seorang muslim memperhatikan pintu yang pertama ini. Ya. Dia selamat dulu lah yang penting, itu masalahnya gitu, ya. Yang penting itu selamat dulu dari pintu yang pertama ini. Karena kalau setiap mukmin, kalau muslim ketika dia dimasukkan ke dalam liang kubur, ya, maka kata Nabi, dikatakan di sini, Nabi SAW bercerita tentang bahwa al-abdu idza wada'a fi qabrihi wa suwiya alaihi turab, seorang hamba ketika dia masuk ke dalam kubur lalu ditutup oleh tanah. Wa ansarafa anhu nas. Kemudian manusia semua pada pulang ke rumahnya, meninggalkannya. Raji'ina ila ahlihim, kembali ke rumah masing-masing. Ya. Raji'ina ila ahlihim. Ja'a
Ja'ahu malkani fil qabr, maka akan didatangi oleh dua orang malaikat. Fata'ada ruhihi fi jasadihi wa yuhya hayati barzahiyatin laysat hayatun misla hayatid dunya. Ya. Kemudian ini akan ditiupkan kembali, akan dikembalikan kali ruhnya, lalu kembali kita didudukkan, tentu dihidupkan lagi. Tentu kehidupan kita tidak sama seperti kehidupan di dunia, ya, karena nggak bisa dibuktikan. Kalau di kehidupan dunia bisa dibuktikan itu, ya. Nanti kubur dilihat pada saat detik kesekian dia akan bangun, enggak, ya. Ini tidak bisa dibuktikan. Kenapa? Sudah beda alam. Ini sudah di barzakh. Ya. Maka ketika sudah mulai dibangun, didirikan, ya, ditanya oleh para malaikat, dua orang malaikat. Ya. Kemudian fayaqulani lahu. Kemudian dua malaikat ini bertanya, man rabbuk, siapa Rabb? Ya. Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa ma nabiyuk, wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Tiga hal ini yang pertama ditanya. Maka fal mu'min yaqulu rabbi Allah. Maka seorang mukmin dia akan mudah dengan berkata rabbi Allah, Rabbu Allah. Wa dinil Islam, agamaku Islam. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi. Maka malaikat akan fayuqalu lahu. Malaikat tidak berhenti itu, lalu ditanya, kaifa arafta? Bagaimana kau bisa tahu? Ya. Ada pertanyaan berikutnya, wah, jadi bukan cuma man rabbuk, madinuk, ma nabi. Maka Syekh Fauzan mengatakan, fayuqalu lahu, maka ditanyakan berikutnya, kaifa arafta? Bagaimana kau tahu Rabbmu itu Allah? Bagaimana kau tahu agamamu Islam? Bagaimana kau tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabimu? Maka seorang mukmin yaqul, berkata, qara'tu kitab Allah wa dharaitu wa araftu. Aku membaca kitab Allah, aku membaca Al-Quran, maka aku mengerti dan aku faham siapa Rabb. Fayunadi munadin, maka akan berseru para penyeru, ya, an sadaqa abadi fa'afrashuhu fil minal jannah waftahu lahu baba minal jannah. Benar hambaku, ada suara yang terdengar dari langit berkata, benar hambaku ini benar, ya. Maka tampakkanlah dia baginya jalan menuju surga. Waftahu lahu baban minal jannah, bukakan satu pintu untuk dia menuju surga. Wa yuwassi'a lahu fi qabrihi muddal basar, dan luaskan kuburannya sejauh mata memandang. Masya Allah. Seorang muslim. Ya, ketika ditanya man rabbuk, ditanya, dia jawab dengan benar. Ditanya bagaimana kau mengetahuinya? Saya membaca Al-Quran. Saya pahami, saya tahu itu semua. Maka lihatlah apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh roh seorang mukmin. Maka dia dibukakan baginya pintu menuju surga. Diluaskan kuburnya. Ya. Nah, berbeda dengan keadaan orang-orang kafir. Ya. Ketika dibukakan apa tadi waftahu lahu baban minal jannah wa yuwassi' lahu fi qabrihi muddal basar fayatihi min rihihi al jannah wa ruhiha, ya kan, kemudian berhembus aroma yang nikmat dari berhembus aroma atau wangian dari surga, ya. Wa yanzuru ila masakinhi fil jannah, maka dia melihat, maka dia dapat melihat nanti tempat tinggalnya di surga. Masya Allah. Dia bisa melihat tempat surga, tempat tinggalnya nanti di surga. Ini yang Allah janjikan bagi setiap mukmin. Ya. Ini tiga hal ini maka yang pokok yang utama. Bagus. Ya. Ini pokok yang utama, ikhwan. Ya. Ini pokok yang utama. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi mereka, ya. Kemudian orang ini berkata, fa yaqulu ya Rabbi aqimis saah, ya Allah cepatkan, segerakanlah hari kiamat. Hatta arji'u ila ahli wa mali, sehingga aku cepat kembali kepada keluargaku dan hartaku di surga sana. Ini kenikmatan yang luar biasa yang Allah janjikan bagi orang yang bisa menjawab tiga hal ini dengan benar. Maka ini hal yang perlu. Maka ini dijadikan usul as-salasah, tiga prinsip utama. Ini yang harus utama dulu, sebelum yang lain. Jadi pertanyaan pertama itu bukan, tahukah kamu tentang riba? Bukan itu. Pertanyaan pertama, bagaimana, apakah kamu sholat atau tidak? Belum tuh. Belum. Ya.
Pertanyaan pertama itu bukan apakah kamu berzina atau tidak. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama adalah man rabbuk, siapa Rabb. Karena di sana nanti akan dibangun sebuah. Ini orang-orang mukmin, ya. Tapi kalau orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, alladzi asha ala raibah wasyak, yang mereka hidup di atas keraguan-raguan, kegamangan, ya, wa adamul yaqin, yang tidak punya keyakinan yang pasti. Wa in kana yadda al-Islam, walaupun dia ngaku muslim. Nah, ini harus dicatat nih. Ya, ditanyakan kepada orang-orang yang mengaku mereka gamang, nggak punya keyakinan, nggak punya usul yang kuat, ya. Walaupun mereka mengaku muslim, wa yad'al muslim, idza kana indahu syukuk wa indahu raibun fi dinillah kal munafiq fa innahu yatalajlaj. Walaupun dia ngaku muslim, nah ini bahayanya, ya. Walaupun dia ngaku muslim, tapi dia tidak mengerti tentang agamanya. Dia tidak tahu tentang dinul Islam. Dia tidak tahu ma'rifatullah itu apa. Tidak tahu ma'rifatul dinul Islam. Tidak tahu ma'rifatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ya telah, ini seperti orang munafik. Fa innahu ya telah akan tergagap-gagap dia nanti. Ya. Fa idza qalu lahu man rabbuk, ketika ditanya siapa Rabbmu, apa jawabannya dia? Yaqulu la adri. Saya enggak tahu. Ya. Kemudian ketika ditanya madinuk, apa agamamu? Yaqulu la adri, aku enggak tahu. Ditanya man nabiyuk, ditanya siapa nabimu? La adri, aku juga enggak tahu. Dia katakan la adri. Aku enggak tahu, aku enggak tahu. Ya. Maka sami'atin nas yaquluna syai'an faqultu, aku cuma dengar-dengar manusia bilang begini-begini dan aku ikut. Repotnya, bahayanya agama yang ikut-ikutan kayak gini. Ketika dikubur saja sudah menjadi hal yang berat. Gitu ya. Maka ini hal yang penting harus diketahui oleh setiap orang yang ingin selamat di dunia maupun di akhirat. Dia harus mengetahui tentang fitnah yang utama ini di dalam kubur. Ya. Ya ini mereka hanya mereka berkata la adri, saya enggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku dengar orang-orang berkata begini dan begitu dan aku ikut begitu-begitu. Jadi kalau yang pertama tadi dia mendengar agamanya dari kitabullah, lalu dia mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal nabinya, maka dia selamat, diluaskan kuburnya. Tapi yang kedua ini dia katakan saya tidak tahu. Karena saya mendengar orang bilang Islam, saya ikut Islam. Karena nenek moyang saya Islam, saya ikut Islam. Ya. Walaupun saya enggak, tapi saya enggak tahu. Nah, ini masalahnya ikhwani adalah. Ya, ini Syafi'i mengatakan nahu fid dunya yaqulu ma yaqulun nas, yaqulun nas min ghairi iman. Kenapa ketika di dunia mereka hanya sekedar ikut-ikutan manusia? Ya. Min ghairi iman, tanpa ada keimanan. Waliyadzu billah, kita berlindung pada Allah azza wajalla. Hadzal munafiq alladzi adhhara al-Islam. Ini orang munafik yang cuma nampaknya Islam doang, ngakunya Islam. Tapi hatinya tidak ada iman sama sekali, tidak mengerti sama sekali tentang agamanya. Ya. Wa huwa la ya'taqidahu fi qalbihi. Tidak kuat di dalam hatinya itu. Ya. Tidak ada keyakinan dalam hatinya. Ya. Tidak ada etikot yang kencang tentang agamanya. Tidak ada itu. Ya. Nah ini ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum. Ini munafik. Hanya sekedar nampak-nampak Islam, cuma pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung. Hanya sekedar jenggotan, jidat hitam dan celana cingkrang, tapi nggak ngerti tentang agamanya, waliyatan billah. Tidak mengerti siapa itu Rabbnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum, innama adharu min adli masalihid dunyawiyah. Nah, mereka yang nampak-nampak Islam itu, yang ngaku-ngaku Islam itu hanya sekedar untuk mencari kehidupan dunia atau supaya mendapatkan keuntungan dunia saja. Wa yaqulu fid dunya, di dunia mereka berkata Rabbiyallah. Wa huwa ghairu mu'minun biha. Dia tahu, dia katakan di dunia itu Rabb saya Allah, tapi mereka tidak beriman dengan. Qalbihi munkirun waliyadzu billah. Hatinya mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala waliyadzu billah. Yaqulu dinil Islam, mereka berkata agama saya Islam. Wa huwa la yu'minu bil Islam. Tapi mereka tidak beriman, tidak mengerti tentang Islam. Qalbuhu munkar.
qalbuhu munkirun. Hatinya mengingkari Islam itu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Kita dapati ini banyak orang kayak begitu. Ngakunya Islam tapi begitu ikut aturan Islam nggak mau. Ya. Ngakunya Muslim, teriak saya ini Muslim, bapak saya ini Muslim, tapi ketika diajak untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dia tolak mentah-mentah. Banyak orang seperti itu ya. Yaqulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ngomong di mana-mana, Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa la yu'minu bi risalati Muhammadin fi qalbihi. Tapi dia enggak meyakini risalahnya Muhammad dalam hati. Ini makanya ikhwan. Jadi Islam itu bukan cuma sekedar pengakuan. Bukan cuma sekedar ingin diakui manusia. Kita butuh pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh diakui keislaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma sekedar KTP, bukan cuma sekedar pengakuan biasa, ya. Maka innama yaqulu bilisani faqat. Orang-orang ini cuma ngomong saja dalam lisan-lisan mereka. Maka dikatakan hadza huwal munafiq, yang seperti ini yang namanya munafik. Fa yuqalu lahu la darita wa la talaita wa yadribu bi marzibatin min hadidin yasihu minha sihatin law sami'a thaqalan la sa'afu. Maka katanya dalam dikatakan ya, Syekh Fauzan hafizahullah taala, maka dikatakan pada man la daraita la taila. Kamu enggak belajar, kamu enggak mau coba cari tahu. Kamu nggak mau coba membaca, maka di fayadribu bimadhibatin min hadid, maka dikemplang, ya dipukul dengan palu dari besi, ya. Lau sami'a thaqalan la sa'aku. Kalau seandainya dua thaqalan, jin dan manusia mendengar jeritan orang-orang yang ditempeleng di dalam kubur, la sa'aku, mereka pasti akan pingsan, bahkan akan mati mendengarnya. Yasma'uha kulla syai'in, didengar semua oleh makhluk, semua makhluk mendengar siksaan di dalam kubur. Illal insa, kecuali manusia. Lau sami'ahu la sa'iqa. Kalau seandainya manusia mendengar siksaan dalam kubur, la sa'iqa. Mereka akan mati, kaget. Ai lamata minal haw, ya kaget, mati karena kaget. Wa yudhiqu alaihi fi qabrihi hatta yakhtalifa adla'ih. Kemudian kuburnya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihimpit dengan kubur. Sehingga masuk tulang-tulangnya antara satu sendi dengan sendi yang lainnya, saking dikencit dan dijepit dalam kubur. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Wa yuftahu lahu baban minan nar. Lalu dibukakan baginya pintu menuju neraka. Fayatihi min samumiha wa harumiha. Maka datang aromanya yang jelek, yang busuk, panasnya. Fayaqul, dan mereka berkata, ya Rabbi la taqimis sa'ah. Wahai Allah, tundalah hari kiamat. Jangan jadikan hari kiamat. Hadhihi 'aisyatahu wa halatahu fil qabr. Ini keadaan kehidupan orang-orang yang tidak mau tahu. Ya. Saya katakan tidak mau tahu, karena berbeda antara tidak tahu dengan yang tidak mau tahu. Kalau orang tidak tahu berarti dia nggak kenal, nggak tahu, nggak sama sekali, ya kan. Tapi kalau nggak mau tahu, ini yang repot. Ini yang bahaya, orang yang nggak mau tahu. Hidup di sekitar kaum muslimin tapi tidak mau tahu agamanya. Pengen ngaku Islam tapi nggak mau mempelajari agama Islam. Ini namanya nggak mau tahu namanya. Ya. Wal'iyadhan billah, semoga Allah melindungi kita ya. Li'annama ajaba bil jawab as-sadid, ya. Walidzalika yunadi munadi, lalu dikatakan dari penyeru dari yang berseru dari atas, anna kadzaba 'abdi fa afrashuhu minan nar. Ini hambaku berdusta, ya. Itu berdusta. Faftahu lahu baban minan nar, bukakan dia pintu menuju neraka. Waliyadzan billah, maka kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Maka ikhwan ya adillah wa iyyakum, fa idza kanat hadhihi al-masail bi hadhihi al-ahmiyah wajib 'alaina an nata'allamaha wa an ta'taqidaha. Maka kita lihat betapa pentingnya masalah-masalah ini. Ya, betapa pokoknya masalah ini. Maka kita wajib untuk mempelajarinya dan meyakininya. Ya, kita wajib untuk mempelajari dan meyakini, ya, tentang agama tentang tiga masalah ini. Ya. Wa la yakfi at-ta'allumu faqat. Ingat, enggak cukup cuma sekedar belajar. Ya. Tidak cukup hanya sekedar belajar. Ya.
Bal nata'allamuha wa na'taqiduha, tapi kita mempelajarinya, meyakininya, wa nu'minu biha, dan beriman dengannya, wa na'malu biha, dan kita mengamalkannya. Ya, kita mengamalkannya. Ma dumna ala qaidul hayat. Ya, selama hidup masih di kandung badan. La'allallaha ayyathbatana 'inda su'ali fil qabr. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita kemudahan dalam menjawab 3 permasalahan pokok di dalam kubur kita. Yaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim, yuthabbitul ladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yuthabbitullah, Allah menetapkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya. Maka orang yang beriman ditetapkan kepada ucapannya nanti fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah akan mengerjakan apa saja yang Dia kehendaki. Fa hadhil usul ats-tsalasah laha ahmiyatun 'azimatun. Maka 3 prinsip ini adalah 3 hal yang sangat pokok dan prinsip sekali dalam agama kita. Sangat penting sekali, ya. Walihada rakkaza 'alaiha syekh fi hadhihi risalah wa wadahaha min ajli an nadrisuha. Maka itulah Syekh Muhammad memasukkan hal ini, ya, menjadi hal yang sangat penting sekali, ya, menjadikan bahasan supaya apa? Supaya kita mempelajarinya. Wa natama'ana fiha wa na'taqidaha wa na'malu biha, supaya kita memahami, kemudian mengumpulkan keyakinan, dan kita timbul akhirnya bisa beramal dengannya. Maka Allah ayasbatana wa iyyakum. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dan antum semuanya bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, yang kuat, ya, fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan akhirat dan dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Amin ya mujibas sa'ilin. Kemudian ikhwani a'adrillah wa iyyakum. Faqul qila fa idza qila laka man rabbuk, ketika kamu ditanya siapa Rabbmu, maka faqul, katakan, Rabbiyallah alladzi rabbani wa rabba jami'il alamin bi ni'amihi. Kalau ditanya siapa Rabbmu, maka katakan Rabbku adalah Allah yang telah memeliharaku dan memelihara seluruh alam semesta dengan memberikan mereka nikmat. Lamma bayyana Syekh rahimahullahu taala al-usul as-salasa al-mujmalah, arada ayubayyinuha mufassilatan wahidan. Nah, setelah disebutkan secara umum, ya, tadi Syekh Muhammad mengatakan ada 3 prinsip yang harus ditanyakan di sini, dikatakan wa idza qila laka ma hiya usul as-salasa, kalau ditanyakan apa itu usul as-salasa, maka katakan ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil Islam, atau ma'rifatullah, ma'rifatud dinil Islam, dan ma'rifatun nabi, ya. Nah, ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, ini dalam awalnya disebutkan secara mujmal, lalu Syekh Muhammad mulai merincinya satu persatu setelahnya, ya, mulai merincinya. Arada ayubayyunaha mufassilatan, dia ingin menjelaskannya secara terperinci, mufassilatan. Wahidan satu-satu, bi adillatiha minal kitabi was sunnah, yang bersesuaian berikut dengan dalil yang bersesuaian dalam Quran maupun dalam as-sunnah. Wa 'ala an-nadhar wa min ayatillahi fil qawni wa min al-adillati fi ayatillahi al-qawniyah min ajli an tarsiha tasbata fil qalbi tazula jami'u syubh, ya, agar supaya apa namanya, dan diambil dari minal adillatil aqliyah, ya, dijelaskan satu persatu tentang usul salasa ini, ya, diambil dari Quran maupun sunnah, dari ayat-ayat Allah kauniyah maupun dari dalil aqliyah. Dan demikian juga yajibu an tubna al-aqaid ala adillatil kitabi wa sunnah, dan kewajiban kita untuk berakidah bersumber dari kitabullah dan sunnah, ya. Wa 'ala an-nazar fi ayatillahil qauniyah, dan dalam memperhatikan
ya, mempelajari tentang ayat-ayat kauniyah min ajli an tarsiha tasbatu fil qalbi tazula jami' supaya terkumpul hilang segala macam keraguan dan timbul keyakinan di dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan dan dialah yang layak untuk diibadahi. Wa amal aqaidi al-mabaniyah ala syubhat. Adapun akidah yang dibangun di atas syubhat atau keraguan atau ala syukuk dalam keraguan-raguan. Wa ala aqwalin nas, dan dalam ucapan-ucapan atau pendapat-pendapat manusia. Wa taqlidul a'ma, dan berdasarkan dari taklid buta. Fa innaha aqaidu zailatun la tasbut. Itu adalah akidah yang goncang, tidak tetap, tidak kokoh. Wa hiya uradatun lin naqdi wa uradatun lil ibtal. Ya, maka ini akan menjadi hal yang batil. Kenapa? Berdasarkan akal, berdasarkan akidahnya dari akal, ya. Fala tasbutul aqidah wala sairil ahkam syar'iyyah illa bi adillatil kitab wa sunnah. Karena tidak akan tegak akidah itu kecuali berdasarkan dalil-dalil syar'iyyah dari kitab dan sunnah, dari Quran maupun dari sunnah, wabil adillatil aqliyah al-musallamah, dan berdasarkan dari dalil aqli yang musallamah, ya, yang musallamah, yang selamat, ya. Walihada aksaru syekh rahimahullahu ta'ala fi siyaqil adillati ala hadhihi al-usul ats-tsalatsah. Maka banyak sekali disampaikan nanti oleh Syekh Muhammad tentang dalil-dalil tentang usulus salasa ini. Fala yamuru aslu minha illa waqad da'amaha bil adillati wal burhan wal barahi al-yakiniyah allati tatridu syukuk wal ahwa wa tarsihu al-aqidah fil qalb. Nah, dengan dalil-dalil yang lengkap itu, maka akan terbangun nanti keyakinan, ya, al-burhaniyah yang jelas, yang nampak, yang penuh keyakinan, ya, yang akan menghilang asyukuk wal ahwa, yang tidak berdasarkan keraguan dan ahwa nafsu, wa tarsuhul aqidah fil qalb, ya, dan menjadi bersih akidah kita ketika kita meninggalkan dalil-dalil yang bukan dari berdasarkan dari pendapat-pendapat manusia. Nah, ikhwan yang adalah wa iyyakum, kita lanjutkan lagi. Berkata saya Muhammad, fa idza qila laka, jika ditanyakan kepadamu, ai su'ilat man rabbuka, nanti kalau kamu dikubur ditanya, kalau kamu nanti dikubur ditanya, ya, man rabbuka, wa hadza su'alu warada fatus'alu anhu fid dunya wal akhirah. Ya, ini adalah soal atau pertanyaan yang akan ditanyakan di dunia maupun di akhirat. Fala budda an ta'rifa rabbak, maka kita harus mengetahui siapa Rabb, ya, maka kita harus mengetahui siapa Rabb kita. Wa antajibu bijawabin sahihin mabni ala al-yakin wal burhan, maka kita wajib menjawabnya dengan cara yang benar, yang dibangun di atas keyakinan dan di atas burhan, petunjuk yang lurus, ya. Maka kata Syekh Muhammad, faqul, katakan, Rabbi Allah, hadza huwa al-jawab. Ini jawaban pertama. Kalau ditanya man rabbuk, siapa Rabbuk? Maka katakan Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang adalah wa yaquluna, sering katakan bahwa Rabbi Allah, Rabb Allah itu, ini tentu bukan yang dimaksud adalah tentang Rabb, siapa yang menciptakan langit dan bumi. Nanti dijelaskan di sini, ya. Maka hadza jawabnya apa? Rabbi Allah, jami'ul alami alladhi rabbani wa rabbi jami'il alamina bin'amihi, yang telah memeliharaku, yang menciptakanku, memeliharaku dan memelihara dan menciptakan seluruh alam semesta. Hadza istidlalil aqli. Ini dalil aqli, ya. Rabbu, ya, jalla wa ala huwa alladhi rabbi jami'i ibadatihi bin'amihi. Rabb itu adalah yang menciptakan dan memelihara semua makhluknya, semua hamba-hambanya. Wa ya'zibihim birizqihi, ya, dan memberikan mereka, memenuhi, mencukupi mereka dengan rizkinya. Yahluquhum ba'da an lam yakunu syai'an madhkura, menciptakan manusia yang sebelumnya mereka bukan sesuatu yang berbilang. Fi butuni ummahatihim, di dalam perut ibu-ibu mereka. Khalqan min ba'di khalqin fi dhulumati thalath, diciptakannya bagi mereka itu dengan 3 kegelapan, ya. Wa yusalu ilaihim ar-rizqi hatta fi butuni ummahatihim,
Bayangkan ikhwan ya wa iyyakum, saking merahmatnya, saking penuh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam kegelapan rahim. Allah tetap memberikan kita rezeki. Ini juga gambaran ikhwah adzanillah wa iyyakum. Mestinya seorang muslim itu meyakini hal ini. Dulu ketika kita dalam perut ibu kita tidak punya usaha apa-apa, bahkan mulut kita pun masih terkunci. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita rizki lewat uterus kita, lewat uterus yang bersambung dengan ibu kita. Bayangkan ikhwan adzanillah wa iyyakum. Allah bisa memberikan kita rizki ketika orang lain tidak tahu di mana kita, tidak tahu keberadaan kita. Tapi Allah memberikan kita rizki terus sampai kita tumbuh dan berkembang di dalam perut ibu kita. Lalu ketika kita lahir, kita diberikan kemampuan akal, kemampuan untuk berjalan, punya kaki untuk berjalan, tangan untuk bekerja, mata untuk melihat, ya, mulut untuk bicara, telinga untuk mendengar. Lalu kita ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mencukupi rezeki kita. Masya Allah. Ingat ketika di perut ibu kita nggak punya apa-apa. Tapi Allah penuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kita tidak bisa bahkan bergerak pun terbatas dalam perut ibu kita. Tapi Allah penuhi kebutuhan kita. Ini nikmat yang Allah berikan. Lalu kalau ada orang saat ini ragu ketika dia sudah diberikan kehidupan, dia ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu bisa dia ragu Allah tidak bisa memberikan dia rizki atau tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka seorang mukmin enggak boleh seperti itu. Dia harus yakini bahwa semua yang Allah rizki yang dia punya, yang dia dapat itu sudah ditentukan oleh Allah. Kemanapun kita pergi, rizki kita akan mengikuti. Jadi enggak usah khawatir, ya. Ketika ada orang harus meninggalkan perbuatan maksiatnya, pekerjaan yang banyak mengandung syubhat atau pekerjaan-pekerjaan haram, ya, seperti riba dan lain sebagainya. Ketika mereka akan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, mereka ragu. Ragu apa? Ragu apakah nanti bagaimana makan saya. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang ini seakan-akan dia hidup di dunia tiba-tiba langsung besar. Dia lupa bahwa dia dulu pernah hidup di dalam kegelapan rahim ibunya. Dia lupa bahwa ketika dalam rahim ibunya, dia belum bisa berjalan. Tangannya belum aktif untuk memegang. Matanya bahkan belum terbuka. Ya, bahkan pergerakannya pun terbatas dalam perut ibunya. Tapi apa yang terjadi? Allah mampu memberinya rezeki. Sampai dia tumbuh dan keluar menjadi manusia sampai saat ini. Lalu ketika sudah semua berjalan, akalnya mendahului dari keimanannya. Dia ragukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Razzaq, sebagai pemberi rezeki. Dia takut meninggalkan pekerjaannya yang penuh kemaksiatan. Dia katakan, saya mau makan apa kalau berhenti dari tempat ini? Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita ba'da lam yakunu syai'an madhkura. Setelah kita sebelumnya nggak dikenal. Nggak diketahui kita itu apa. Bahkan nggak pernah disebut itu apa namanya gitu. Lalu Allah menciptakan kita dan ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, lihatlah Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kita dalam perut ibu kita, ya. Dalam masa yang tertentu kemudian summatun fahu fir ruh, ditiupkan roh kita. Fa yataharraku wa yahya, maka kita mulai mulai hidup biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hadza tarbiyatun fil batn, ya. Ini perawatan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada dalam perut ibu kita. Tsumma idza kharaja fa innallaha subhanahu yurabbiha bi ni'amihi bi sihhati wal afiyah. Lalu ketika kita keluar ke muka bumi, maka Allah mengurus dan memelihara kita dengan memberikan kita as-sihat wal afiyah. Yadurru alaihi labnu ummah, ya. Kemudian dia bisa minum susu ibunya. Alhamdulillah, ini juga sebuah nikmat. Fa yataghadza ila ayyakula at-ta'am wa yastaghna 'anil halib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka makanan sehingga mereka bisa tumbuh, badannya mulai berkembang. Ya. Tsumma yanmu syai'an fa syai'an.
aqlihi, kemudian berkembang juga akalnya sedikit demi sedikit, ya. Wa sam'ahu wa basarahu, kemudian juga tumbuh pendengaran dan penglihatannya. Yanmu syai'an fa syai'an hatta yablughul hulm, lalu tumbuh sedikit demi sedikit sampai hingga tiba masa dewasa. Tsumma yanmu hatta yablugha asyuddah, lalu tumbuh sampai tua. Wa yablughu arba'ina sanah, sampai tumbuh sampai kita berusia 40 tahun. Masya Allah. Wa yakunu fi ghayatil quwwah. Dan ketika itu kita berada di atas puncak kekuatan. Siapa yang ngurus itu? Siapa yang ngurus itu? Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak akan bisa berdiri saat ini. Kalau bukan karena rahmat Allah, maka kita tidak bisa bernafas saat ini. Ya. Lalu siapa antum? Siapa kita? Sampai kita mengatakan, lalu apa yang harus saya makan di masa-masa sulit kayak begini, Masya Allah. Jangan sekali-kali kita ragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita bingung di masa-masa sulit seperti ini, ya. Di masa-masa wabah melanda, kehidupan menjadi sulit, lalu kita takut, kita khawatir nggak dapat makanan, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melalui kita telah melalui masa-masa yang lebih sulit dari saat ini, yaitu masa-masa di saat kita berada dalam perut ibu kita. Kita berada dalam kegentingan, berada dalam puncak kelemahan, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Allah merawat kita. Allah memberikan kita rizki, sehingga kita terus berkembang, sampai kita ada pada titik hari ini. Sampai kita bisa berdiri hari ini. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau kita di saat sekarang kita merasakan kesulitan, maka yakinlah ikhwan yang adzalillahu wa iyyakum, Rabbul Alamin, Allah, Rabb kita, yang telah memberikan kita rizki di masa-masa yang tersulit di dalam perut ibu kita, yang telah memberikan rizki kita dari sejak dilahirkan sampai saat ini. Dia juga yang akan memberi kita di masa-masa sulit ini. Di masa sulit-sulit ini. Maka teruslah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ikhlaskan niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang mampu mengatasi kesulitan yang kita alami saat ini. Hanya dengan Allah lah, dengan banyak beristighfar pada Allah, kita mampu melewati masa-masa ini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita rehat sejenak, ada azan. Nanti kita lanjutkan lagi setelah azan. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Bagian lah.
La haula. La haula. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Qani adrillah wa yakum, kita sambung sedikit saja setelah masuk waktu Isya ini. Jadi ikhwani adrillah wa yakum, Allah lah subhanahu wa ta'ala alladhi rabbani wa rabbi jami'il alamin bi'ni'am. Dialah Allah Rabb kita yang menciptakan kita, yang telah memelihara kita dan memelihara seluruh alam semesta dengan memberikan nikmat-nikmat kepada kita yang tidak akan bisa kita hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala tadi menciptakan kita dalam perut ibu kita, ya, mencukupi semua kebutuhan kita, ya. Padahal kita butuh cahaya, tapi di saat itu dalam perut ibu kita tidak mendapat cahaya sama sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap membuat kita tumbuh dan berkembang sampai akhirnya kita terlahir di muka bumi ini. Maka di ikhwani adillah wa iyyakum, maka ditanyakan oleh Syekh Zamanil ladzi yaf'alu hadza wa yarabbi hadzal insan. Siapakah yang memelihara ini? Siapakah yang berbuat seperti ini, yang telah memelihara kita di dalam perut ibu kita, ya? Alaisa huwa Allah azza wa jalla? Bukankah dia Allah azza wa jalla? Hadza huwa ar-rabb alladzi yurabbi, ya. Huwa alladzi rabbani wa rabbi jami'il alamin bi ni'matihi. Dialah Allah, Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam semesta ini dengan memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka kenali ini, ya. Maka ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, ya. Maka semua makhluk yang hidup di daratan maupun di lautan, yang besar maupun yang kecil, ya, semua hidup karena dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ya, siapakah yang memberikanmu rizki jika Allah menahan rizkimu, ya. Wa qala wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabatin fil ard, semua yang melata di muka bumi ini, ya, semua yang hidup di muka bumi ini, ya, illa 'ala Allahi rizquha, semua di atas jaminan Allah rizkinya. Enggak usah khawatir tentang rezeki. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan betapa banyak binatang yang melata, ya, yang Allah berikan rizkinya, yang Allah tidak tahan rizkinya, dan Allah juga mencukupi rizkinya untuk kamu. Wa huwas samiul alim, dialah yang mendengar dan maha mengetahui. Dzalikumullahu rabbukum fa'budun. Maka dialah Allah Rabb kalian, fa'budu, maka beribadahlah kalian hanya kepada-Nya, ya. Amma ghairallah, adapun selain Allah Subhanahu wa taala, fala yamliku min dzalika syai'an, la al-asnam wala ghairuha. Maka semuanya selain dari Allah tidak memiliki kekuasaan itu sama sekali. Baik patung-patung atau yang semisalnya. La ahadin yamliku minar rizqi syai'an. Tidak ada satupun yang bisa memberikan rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada kita. Wa innama hiya marzuqun mahlukun mislik. Yang lain itu, baik patung, orang soleh, wali, para malaikat, dan nabi sekalipun, semua, ya, mereka adalah makhluk marzukun, yang diberi rizki.
Makhlukun, dia juga makhluk misluk seperti engkau, seperti kita juga. Seperti kita juga sama. Jadi tidak ada beda antara kita dengan patung dan berhala dan yang lain. Kita semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sama-sama makhluk, maka seharusnya tidak kita tujukan ibadah kita kepada mereka. Ya. Maka inilah ikhwani adzalillah wa iyyakum. Ya. Demikian ikhwani adzalillah wa iyyakum, saya rasa sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan besok tentang wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dialah sesembahanku yang tidak ada sesembahan selainnya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Nah, ikhwani adzalillah wa iyyakum. Ya. Sampai di sini dulu sesi materinya. Bagi ikhwah sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Kalau yang ahwat boleh di chat ya, chatnya, jadi dia bisa ketik pertanyaannya. Bagi ikhwan boleh yang bertanya mengajukan mengangkat tangan dulu. Setelah diizinkan baru dia boleh membuka audionya untuk bertanya. Maka kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafadhal. Sudah ada? Oh, Pak Beni. Silakan Pak Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah, antum sehat juga Tad. Alhamdulillah. Tad, ya. Mau tanya sedikit mengenai tawakal nih Tad, sama ikhtiar ya. Anda pernah dengar kisah ya antara Imam Syafi'i sama Imam Ahmad yang Anda nggak persis ceritanya, tapi intinya Imam Ahmad berusaha untuk mencari rezeki, atau kebalikannya, salah satunya di antaranya, yang satunya menunggu dan rezeki yang diperoleh Imam Ahmad itu dibawakan ke Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i ke Imam Ahmad, salah satu yang mana itu. Dan di situ tuh disampaikan bahwa Imam Syafi'i bahwa ini harus dijemput. Kita tawakal itu harus kita harus berusaha dan menjemput rezeki itu, dan yang Imam satunya lagi bilang bahwa ya dengan kalau memang rezekinya saya duduk pun engkau bawa rezeki itu untukku gitu. Seperti apa penjelasannya? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia rezeki. Jadi kedua orang ini ya yang dikisahkan ada dua guru dan murid. Saya juga belum tahu tentang kisah ini, ada dikisahkan ya. Entah itu Imam Ahmad atau Imam Syafi'i atau Imam Malik ya, saya nggak tahu juga tentang kisahnya. Tentang guru dengan bermurid ya. Yang gurunya mengatakan rezeki itu walaupun kita nggak mencari dia akan datang. Ya. Kemudian ya, yang satu murid mengatakan tidak. Dua orang berdebat itu kan. Rezeki itu harus dicari, kalau dicari maka dia baru kita dapat. Lalu jalanlah Imam yang satu ini keluar. Ya, lalu dia dapati pekerjaan ya, sedang melihat orang yang sedang memanen anggur ya. Kemudian dia ikut memanen di sana, kemudian dia bawa pulang anggurnya. Dikatakan kalau saya nggak keluar dari pondok maka saya tidak dapat rezeki ya. Dan yang satu itu mengatakan lihatlah, walaupun saya nggak keluar tapi Allah hantarkan rezekinya pada saya ya. Maka ikhwani adalah wa iyyakum, kisah ini juga memberikan kita pelajaran ya, bahwa yang namanya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nggak keluar rumah. Walaupun kita nggak keluar rumah, pasti akan datang rezeki kita. Artinya ketika kita sakit, kita tidak mencari uang. Tapi rezeki Allah hantarkan lewat teman-teman kita yang datang menjenguk, membawa makanan dan buah-buahan. Ya. Kenapa? Jatah kita sudah ada. Tapi masalahnya ikhwani adalah wa iyyakum, kita nggak tahu di mana rezeki kita berada. Ya. Kita tidak tahu rezeki kita berada. Bagaimana hakikat tawakalnya? Ya, dengan tawakal kita juga bagian dari Nabi SAW mengatakan orang akan dimudahkan untuk mendapatkan sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala catatkan untuk dirinya. Ya.
Jadi ketika kita menuju ke satu tempat untuk mencari nafkah, mencari rezeki, berarti rezeki kita di situ. Ada kita di rumah, hanya diam berjalan kaki lalu didatangkan rezeki, didatangkan. Jadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala rezeki tetap diberikan. Tapi orang yang tidak berjalan atau tidak keluar dari rumahnya, maka dia kehilangan amal soleh. Dia hanya menunggu dan diberi. Sedangkan dia keluar, kalau dia keluar kemudian dia mencari dan bekerja, dia mendapatkan amal soleh. Keringatnya akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang di rumah, dia hanya sekedar mendapatkan rezeki tanpa mendapatkan amal soleh apapun juga. Maka ikhwan yang ada di wa yakum, memahami rezeki itu adalah tawakal itu adalah kita berusaha, ya. Kalau Ustaz Khalid Basalamah Allah taala dia bilang rezeki itu kayak seperti kita lihat pohonan gitu. Lihat pohon. Pohon itu berbuah ranum-ranum. Kita duduk di bawahnya pun, satu saat buah itu akan jatuh menghampiri kita. Nah, kalau kita berusaha, ya, tapi berapa yang kita dapat, ya sesuai jatuh yang sesuai dengan yang kita dapat. Ya, kita dapat buah yang seadanya. Mungkin buah yang sudah sebagian busuk karena yang jatuh, kita nunggu jatuh. Tapi pasti jatuh buah itu. Dan pasti kita dapat rezeki. Dan itu rezeki yang sudah Allah tetapkan. Tawakal kita yaitu kita berusaha. Kita mengambil kayu atau kita berusaha untuk naik untuk memetik buah yang ada di sana. Tentu kalau kita mengambil kayu atau memetik buah, kita akan dapat jauh lebih banyak. Ya. Yang Allah berikan, kata rizkinya itu hanya sekedar untuk berlangsungnya kehidupan. Ya. Yang dijamin Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabat fil ard illa 'alallahi rizquha." Maka dia akan dapatkan sesuai hanya sekedar menyambung kehidupannya. Allah jaminkan kehidupannya. Ya, Allah jaminkan kehidupannya. Maka dia berusaha keluar itu pun dia akan mendapatkan rezeki dan dia mendapatkan amal soleh dari usaha yang dia lakukan. Karena usaha juga bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amal itu juga bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik berkata bahwa Allah membagi ilmu dan amal sebagaimana Allah membagi rezeki bagi manusia. Ada orang yang rezekinya pas-pasan, ada yang rezekinya banyak. Begitu juga dengan amal dan ilmu. Ada yang ilmunya pas-pasan, juga ada ilmunya banyak. Allah memberikan siapa saja yang Allah kehendaki. Masalahnya kita maukah menjadi orang yang biasa atau menjadi orang yang istimewa? Kalau kita ingin menjadi orang yang istimewa, maka berusahalah sebanyak-banyak untuk mendapatkan hal itu. Ya. Tadi tamsil tentang bahwa rezeki yang Allah gambarkan itu sebuah pohon yang berbuah ranum. Nah, suatu saat kita dapat, pasti kita dapat karena kita berada di bawah pohon itu. Tapi kalau kita memiliki atau mencari bambu, maka yang kita dapat jauh lebih banyak daripada yang kita dapat ketika kita menunggu. Jadi keduanya benar, ya. Keduanya benar. Maka pahami ini dengan benar bahwa kalau kita ingin mendapatkan lebih, maka keluarlah dari rumah. Ya. Dan Nabi SAW juga menggambarkan tawakal dengan baik seperti tawakalnya seekor burung. Ya. Kata Nabi SAW, "Lau tawakkalu haqqa tawakkuli la tarzuqunna kama turzaqut tayr." Kalau seandainya kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenar-benarnya, la tarzuqunna kama turzaqut tayr. Kamu akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memberikan rezeki pada seekor burung. Ya. Tagdu himasan wa tarju bitana. Dia keluar dari rumah dalam keadaan perutnya kosong, wa tarju bitana, dan dia keluar dia kembali ke kandangnya di sore hari dalam keadaan perutnya kenyang. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tawakal yang sebenarnya. Ya. Allah tidak menggambarkan tawakal yang sebenarnya itu seperti seekor laba-laba. Pada laba-laba disebut namanya dalam Al-Quran, ya kan? Maka nama surat dalam Al-Quran, laba-laba. Kenapa Allah tidak menyebutkan laba-laba? Apakah laba-laba tidak tawakal? Tidak. Laba-laba juga tawakal. Laba-laba juga mendapatkan rezeki. Bagaimana laba-laba mencari rezeki? Dia hanya memasang jala, masing jaring di depan rumahnya, lalu dia menunggu hewan-hewan untuk serangga-serangga dan makanan itu hinggap di sarangnya, lalu dia bisa makan. Allah tidak mengatakan laba-laba itu tidak tawakal, tapi yang haqqa tawakkul, yang sebaik-baiknya tawakal, itu tawakalnya seekor burung. Ya. Ada usaha di sana untuk berjuang. Ya, kita katakan dia laba-laba bukan berarti nggak berjuang, laba-laba juga berjuang. Tapi Nabi tidak menyebutnya yang haqqa tawakkul, tawakal yang hebat, tawakal yang benar. Yaitu tawakal seekor burung. Keluar dalam keadaan lapar, dia akan kembali dalam keadaan perutnya kenyang. Maka itu ikhwan yang adalah yakum, pahami itu dengan benar bahwa tawakal itu adalah bagian dari usaha kita. Tawakal itu bagian dari amal soleh kita.
Kita di rumah, rezeki tetap datang, tapi kita tidak beramal. Ya, rugi, waktu kita terbuang. Nah ini ikhwan yang adalah wa yakum, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena kalau bahasa ya. Dipahami. Ya, makanya. Alhamdulillah. Ya, begitu ya, Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk yang lain. Saya rasa cukup di sini dulu ya. Kita cukupkan, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan jumpa kita malam hari ini. Semoga Allah bisa memudahkan kita untuk bertemu pada waktu-waktu berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat pada malam, walaupun cuma sebentar, tapi ada ilmu yang bisa kita ambil dan kita bisa menambah amal soleh kita, menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa pada Allah semoga kita diselamatkan dari wabah yang berbahaya ini, dan semoga Allah cepat mengangkat atau menghapus semua bala ini. Amin. Kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan dengan penuh rasa aman, dengan penuh ketenangan. Kita dapat beribadah. Amin. Kita, ya, berkumpul dengan saudara kita di masjid, bertemu dengan saudara-saudara yang lain. Semoga Allah mengabulkan permintaan kita. Demikian sampai saat ini, sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.